Eh, tadi Bapak mengatakan nggak bisa dilarang, betul. Anyway juga dalam seminggu terakhir ini mereka nggak punya kerja, mereka yang sudah merasa pekerjaan mereka hilang sudah kembali. Kalau tidak salah dalam 8 hari ini tercatat lebih dari 14.000, hampir 100 bus juga sudah keluar Jakarta karena mereka mudik. Eh, Tadi Bapak mengatakan ya mereka bisa mau tidak ada pilihan lain mereka sudah kembali tapi melakukan isolasi mandiri, karantina mandiri. Ini agak sulit dibayangkan karena mereka tidak bisa dilarang mudik, bagaimana mereka bisa diminta disiplin untuk karantina mandiri? Ya itulah tugas kita semua, Rosi. Kita harus kehendak kita memberi penjelasan. Makanya dalam nanti panduan itu kita minta. Jadi semua tokoh-tokoh, influencer, sama alim ulama, sama pendeta, semualah kita ini rame-rame memberikan penjelasan. Mau berapa persen berhasil ya kita lihat. Kan tidak bisa juga kita katakan kalau kita bikin lockdown atau kita bikin tidak boleh mudik lantas 100% berhasil, tidak juga. Pasti ada yang tidak sempurna. Ya. Tapi saya yakin, nah ini juga tadi, ada lagi tadi yang bikin masukan. Pak Luhut tuh kok bicara tadi mengenai panas. Lalu saya bilang setiap hari orang-orang pintar kan saya undang. Oh iya, hari ini Bapak mengatakan bahwa kita bersyukur ada di Indonesia melewati garis ekuator dan itu berdasarkan ahli yang Bapak dengar virus ini akan berakhir di bulan April kalau tidak salah ya Bapak bilang gitu. Ya itu harus modeling yang dibuat. Saya kan hanya baca dan mendengar dari peneliti-peneliti kita maupun tulisan-tulisan dari Yale, Cornell, malah tadi ada yang dari Harvard juga membuat itu. Nah, modeling yang dibuat teman-teman dari mana? Dari Universitas Gadjah Mada, ada Profesor Korita, ada Profesor Yodi di sana, ada lagi dari UGE, ada dari ITB, ada dari BSN. Mereka juga bercerita yang sama, mereka bikin modeling. Jadi dibilang saya nggak pintar ya memang bukan ahlinya, tapi kan kalau tiap hari di briefing masa saya nggak ngerti? Ya ngertilah. Bahwa mereka mengatakan posisi kita di ekuator ini memang menguntungkan. Ya, karena COVID-19 itu terhadap panas tinggi dan juga humidity tinggi itu nggak kuat. Tapi ada, kalau kita berkerumun juga, lah ini nggak jadi artinya. Yeah. Tapi kalau kita bikin jaga jarak bagus, itu akan lebih cepat dari negara-negara yang di posisi di utara atau selatan. Jadi kita harus manfaatkan ini. Nah ini kan juga informasi ini menata strategi kita juga. Ya, jadi orang mesti paham juga itu. Nah, di tentara itu kan kita sama, mencari semua informasi. Sorry Pak, nah, maaf Pak, saya potong. Karena gini, jadi bahwa dalam posisi di mana tropis, virus itu tidak bisa lemah. Tapi tetap saja physical distancing itu penting. Karena percuma juga ketika kerumunan itu terjadi. Ini yang memang masih melihat pemerintah tidak konsisten tadi Pak. Bahwa pemerintah tidak melakukan intervensi yang cukup ketat untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak berkerumun dengan disiplin. Nggak bisa diomong itu, saya nggak setuju kalau Rosi bilang nggak. Kita pastikan harus dengan cara kita. Kan tidak mesti cara itu harus bilang nggak boleh pulang, kan nggak mesti. Kita harus berikan penalti, kalau kau lakukan begini, kita panis begini. Nah, ini kita lakukan sekarang. Daripada sekarang melarang itu kan tidak mendidik menurut saya. Hanya terus mukul aja gitu. Enggak, kita jangan pukul. Kau kalau nggak lakukan ini, kau nanti bisa jadi begini. Itu sekarang yang tanpa Anda sadari atau banyak orang sadari sedang terjadi. Dan Presiden saya lihat juga maunya begitu. Biar bangsa ini belajar untuk jadi disiplin. Nah orang bilang berapa banyak berhasil. Ya itu cost-nya nanti tergantung dia. Kalau dia tidak sadar kelakuannya ini, bisa nanti mengorbankan diri dia. Saya ingin make it clear, Rosi ya. Ya Pak Luhut, iya kalau mengorbankan. Saya katakan bahwa kita social distancing ini tidak penting, super penting. Tapi kalau dengan tadi posisi kita dengan super jaga jarak ini bisa kita pelihara, kita akan lebih baik proses pemulihannya dari tempat negara-negara yang sebelah utara kita. Atau penularannya relatif bisa lebih terkontrol. Makanya buat kita sekarang paling penting itu
bagaimana mereka kita bikin jaga jarak. Jadi semua polisi kita itu akan mengacu pada jaga jarak tadi. Pak, jaga jarak, bekerja dari rumah itu termasuk juga yang turunannya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tapi kemudian yang juga disorot adalah orang Indonesia harus disiplin untuk terhubung dari rumah. Tetapi tenaga kerja asing, terutama dalam hal ini yang disorot adalah tenaga kerja asing asal Tiongkok masih bisa berdatangan. Betul bahwa sudah ada keputusan itu tidak lagi bisa. Tapi tetap saja ada turunan-turunannya. Dan ini juga dianggap karena campur tangan seorang Luhut Binsar Panjaitan yang sangat patuh dan terlalu mengakomodasi investasi dari Cina. Kamu nggak kenal saya kalau gitu, Rosi. Mana saya mau bisa diatur-atur orang? Nggak mau saya. Saya selalu melihat kepentingan nasional. Hanya 49 yang masuk kan sudah datang. Nah, kok kita itu ribut, mereka itu lagi di karantina, kok sekarang mungkin karantinanya sudah selesai, saya nggak tahu. Nggak ada. Saya hanya meluruskan berita, karena sama juga ditwist juga oleh media beritanya. Nah, oleh Menteri Kumham, kita duduk diluruskan berita itu. Nggak ada yang salah di situ. Saya juga nggak belain, ngapain saya bela-bela yang nggak perlu. Tapi yang saya ingin sampaikan, kalau sekarang ada tenaga kerja masuk yang sudah melalui proses, karena sudah ada aturannya itu Permen 7 kalau nggak keliru dari Kumham. Orang dari negara yang sudah mengeluarkan sertifikat bahwa dia aman, ditambah lagi karantina 14 hari, masuk ke Indonesia, karantina 14 hari, kita butuhkan dia kerja, kita bisa lakukan. Dan baru satu kali dilakukan yang 49 orang itu yang dikendari. Dan saya sudah bicara sama Bupati, memang ada salah perusahaan itu. Dia tidak lapor sama Pemda, ya itu saya marahin. Ya, di mana salahnya? Nah, kalau sudah barang ini jadi, Rosi, industri sudah jadi, yang kerja kan 90% lebih adalah orang Indonesia. Yang kerja kan, dan itu membuat ekspor kita bagus, membuat juga pendidikan ada di sana. Jadi harus jernih berpikir, jangan terus buruk sangka. Nah, yang saya lihat tuh sedihnya saya, yang mengklaim dia intelektual terus buruk sangka, disuruh saya terima hidup. Ngapain saya nyari-nyari gitu umur saya segini? Saya udah hidup syukur kok, Tuhan kasih semua berkat buat saya. Ngapain saya cari-cari itu, saya mau rusak reputasi saya di hari tua saya? Nggak mungkin lah. Impossible to do that. Nggak ada.